Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Ya, kita lanjutkan lagi materi mengenai listrik statis ya. Di sini ada flux listrik. Itu adalah jumlah garis medan listrik yang menembus bidang tegak lurus suatu bidang. Nah, ini rumusnya. Oke, ini keterangannya, ini adalah flux listrik, satuannya Weber, ini medan listrik. Lalu A adalah luas bidang yang ditembus oleh medan listrik ya. Ini maksudnya bidangnya nih. Oke, yang bentuknya ini harusnya persegi panjang ya. Jadi ini digambar secara dua dimensi jadi begini. Lalu theta itu adalah sudut antara vektor E dan garis normal bidang. Nah, jadi nanti sudut yang dipakai sini theta itu adalah bukan yang ini terhadap bidang tapi terhadap garis normalnya. Oke, ini yang perlu diingat ya. Lanjut lagi mengenai rapat muatan listrik. Ya, ini rumusnya rapat muatan listrik. Ya. Lalu ini adalah medan listrik dan potensial listrik pada konduktor keping sejajar yang diilustrasikan seperti gambar ini. Jadi ini jarak pisah keping sejajar ya, di mana kuat medan mendekati muatan negatif ya, menjauhi muatan positif. Lalu ini kurang lebih diilustrasikan sebagai jarak R ya. Dan ini adalah rumus-rumusnya. Jadi kalau medan listrik yang di antara kedua keping bisa dicari seperti ini. Tapi kalau di luar keping dia 0. Ya. Sedangkan kalau potensial listrik seperti ini ya. Di luar keping dia jadi makanya tetap jarak pisah dua keping ini. Oke? Nah, ini adalah besar E0 ya. Kan di sini ada E0 ya. E0 itu apa? Ini. Dan pengertiannya adalah E0 itu adalah permitivitas vakum atau udara. Oke? Ya, biar lebih paham kita langsung aja ke contoh soal. Oke? Nah, di contoh soal di sini ada sebuah keping dengan luas penampangnya segini 0,1 meter persegi yang dibumikan membawa muatan minus 8,85 nanocoulomb dan waktu diletakkan sejauh 2 mm dari sebuah keping identik, berarti kepingnya sama ya, tapi muatannya berbeda, dia positif. Hitung besar kuat medan dan juga potensial di tengah-tengah antara plat. Oke. Nah, di sini kita langsung aja untuk yang jawaban A. E tadi rumusnya itu adalah rapat muatan per E0. Oke. Nah, sekarang rapat muatannya kan belum ada. Nah, rapat muatan tadi itu juga rumusnya adalah Q per A kan? Jadi di sini kita masukinnya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita lanjutin lagi dalam pemecahan rumusnya jadinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin besar Q-nya adalah, nah ini kita pilih salah satu aja Q-nya. Jangan dua-duanya, kan cuma butuh satu. Ya. 8,85 dikali 10 pangkat nano itu min 19 per. Nah, luas penampangnya yang ini ya. 0,1 ini udah meter kuadrat, jadi kita langsung taruh aja 0,1 dikalikan sama E0. Nah, besar E0 tadi adalah 8,5 dikali 10 pangkat minus 12. Jadi kita dapat di sini pakai pembulatan ya. 10 pangkat 4 volt meter pangkat min 1. Itu satuannya, atau boleh juga ditulis 10 kilovolt per meter. Ya. Paham kan? Jadi tinggal masukin rumus doang. Ya, sekarang yang B. Potensial listrik di tengah-tengah antara plat. Ya. Nah, tadi ada juga rumusnya yang ini ya, V dengan E kali R. Oke, kita masukin, berarti di sini V dengan E kali R. Nah, di sini kita ada baiknya kita buat ilustrasinya. Jadi ini ada keping sejajarnya ya. Lalu
ini ada keping sejajarnya itu kan diletakkan sejauh 2 mm dari keping identik, berarti ini jarak mereka berdua adalah 2 mm. Sedangkan yang ditanya adalah potensial titik di tengah-tengah antara plat. Berarti kalau di tengah-tengah kan di sini ya. Nah, kalau jarak mereka 2 mm, kalau misalnya di tengah-tengah berarti jaraknya hanya 1 mm kan? Paham ya? Jadi tinggal di sini E-nya kita tinggal pakai ini ya, 10⁻⁴. Lalu untuk jaraknya setengah dari 2 mm ini. Jadi jaraknya adalah 1 mm. Milimeter kita rubah ke meter, jadinya 10⁻⁻3. Dapat di sini 10 volt. Nah, di nomor 2, sebuah papan logam mempunyai panjang 15 cm, lebarnya 10 cm. Jika kuat medan listriknya 150 Newton per kolom dan searah dengan bidang. Nah, maka jumlah garis medan listrik yang menembus bidang tersebut adalah, nah, ingat ya tadi jumlah garis medan listrik yang menembus bidang itu adalah flux, ya. Jadi di sini kita carinya flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, ini saya buat ilustrasi gambarnya. Jadi ini bidangnya. Lalu medan listriknya ini searah dengan bidang. Berarti kalau misalnya bidangnya gini, ya, medan listriknya masuknya begini nih. Tuh. Jadi di sini pas masuk di sini, ini kan garis normal pasti begini ya, garis normal ya. Ya, selalu tegak lurus dengan bidang, itu garis normal. Nah, di sini berarti membentuk sudut berapa? Siku-siku dong berarti, ya, 90 derajat. Paham kan? Jadi di sini kita masukin E-nya adalah 150, A-nya itu kita rubah ke meter ya. Ini berarti jadinya 0,15 dikalikan dengan 0,1 lalu dikalikan dengan cos 90. Nah, cos 90 berapa? 0 kan? Jadi berapapun dikali angka 0 ya tetap 0. Jadi fluxnya 0 Weber. Untuk soal berikutnya yang ini coba kalian kerjain sendiri, oke? Nanti cocokin jawabannya di deskripsi. Ya, materi berikutnya adalah tentang kapasitor. Ya, kapasitor sendiri itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Oke, ini mungkin boleh dibilang kalau misalnya dalam kehidupan nyata tuh kalian kadang megang alat listrik, kamu rasa udah mati, tapi pas kamu megang nyetrum. Nah, itu berarti ada kapasitornya. Oke. Nah, sekarang ini rumusnya ya, C sama dengan EO A per D, di mana C itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Ingat ya, di sini tuh banyak anak yang sering ketukar antara C sama Q karena satuannya. Kalau muatan kan kolom. Kalau kapasitas itu Faraday. Ya, diingetin ya. Semoga kalian tidak ketukar seperti itu. Oke, paham ya? Sekarang CR. Nah, CR ini adalah kapasitor yang dimasukin dalam zat permitivitas bahan penyekat. Ya, ini ER-nya. Ini, oke. Lalu ya C sendiri jika berkaitan sama muatan dan tegangan, ini rumusnya. Lalu ini adalah energi pada kapasitor. Ya, di sini adalah rangkaian kapasitor bisa dirangkai secara paralel dan juga secara seri. Nah, untuk kapasitor sendiri kalau dipasang secara paralel, cara perhitungannya dia tinggal tambah. Sedangkan kalau seri dia pakai 1/, ya. Memang berbeda dengan listrik dinamis punya. Oke? Kalau listrik dinamis resistor kan beda ya. Kalau rangkaian paralel, nilai yang sama itu adalah beda potensialnya atau voltnya. Jadi di sini kalau misalnya voltnya di sini 20 volt, berarti di sini 20 volt. Jadi konsepnya sama seperti yang resistor untuk penentuan apa nilai yang sama. Lalu kalau rangkaian secara seri yang sama adalah muatan. Ya, biar lebih paham lagi kita langsung ke contoh soal. Ya, di contoh soal nomor 1, sebuah kapasitor 300 mikrofaraday dihubungkan ke sebuah baterai 50 volt. Tentukan besar muatan pada keping-keping kapasitor. Nah, di sini berarti kan ada C, ada V, ya. Berapa besar muatannya? Ini
kita tulis diketahui. Yang soal tadi itu maaf ya, saya nggak tulis diketahui. Nah, di sini berarti C-nya adalah 300 mikrofarad. Berarti di sini adalah 300 dikali 10 pangkat minus 6 Faraday, atau 3 kali 10 pangkat minus 4 farad. Oke, lalu ini V-nya 50 volt. Ya. Jadi ditanyanya adalah Q. Berarti tinggal pakai rumus ini ya. Jadi C sama dengan Q per V. Kita masukin deh, C-nya udah ada, 3 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan Q per V-nya 50. Jadi tinggal kita kali silang ya, dapat Q-nya. Ini saya taruh sini deh. Berarti Q sama dengan 3 kali 5, 15. Ini ada 10 pangkat 1 dengan 10 pangkat minus 4. Jadi 10 pangkat minus 3 kolom. Nah, di soal berikutnya, sebuah kapasitor dengan kapasitas 5 mikrofarad kalau di udara. Lalu 30 mikrofarad ketika di antara keping-kepingnya dimasukin lembaran porselen. Berarti di sini ada ER-nya ya, ER yang ini. Oke. Tentukan konstanta dielektrik porselen. Berarti kita cari CR-nya ini berapa. Oke. Nah, ini cara kerjanya gimana? Tinggal masukin aja. CR sama dengan ER kali E0A per D. Nah, ini rumus apa? C kan? C ini kalau misalnya dia ada di udara. Jadi kalau misalnya kita masukin CR-nya itu 30 mikrofarad sama dengan ER dikali, nah ini C di waktu di udara adalah 5 mikrofarad. Nah, mikrofarad coret kan? Jadi di sini besar ER-nya adalah 30 dibagi 5, 6. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3 kalau misalnya bentuknya rangkaian, tentukan yang A kapasitas total ya. Yuk kita langsung aja kapasitas total. Berarti ini kita rangkai secara paralel. Ingat ya, waktu paralel tinggal ditambah aja. Jadi di sini besar C-nya menjadi 8 mikrofarad untuk yang rangkaian paralel ini. Lalu diserikan dengan yang 24 mikrofarad. Ya. Jadi di sini 1 per C sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Kita samakan penyebut jadi 24. 3 tambah 1. Jadi dapat di sini 4/24, 1/6, dan ini adalah 1 per C. Jadi kalau misalnya mau C-nya aja nilainya berarti menjadi ya 6. Dan ingat tadi itu saya nggak ubah satuan. Ya, ini masih masukin 8 nih, 24. Berarti mikrofaradainya masih ada. Untuk B, muatan di 6 mikrofarad. Ya, 6 mikrofarad itu bukan yang ini, tapi maksudnya yang gambar ini. Yang ditanya di 6 mikrofarad ini, sebelumnya kan dia nggak tahu nilai kapasitas totalnya itu 6. Jadi kita acuan pada soal yang ini. Ya, 6 mikrofarad ada di sini. Paham kan? Jadi jangan salah paham ya di sini ya. Oke. Lanjut. Langkah awal kita cari Q totalnya dulu. C sama dengan Q per V. Jadi di sini 6 mikrofarad sama dengan Q-nya kita cari, volt totalnya sudah ada 6. Jadi ini kalau misalnya kita kali silang, besar Q-nya adalah 36 mikrokolom. Karena ini saya nggak rubah mikronya, jadi ini masih mikro ya. Lanjut lagi, ini baru Q total. Kalau Q totalnya 36 mikrokolom, ini kita kilas balik ke sini. Di sini dirangkai secara seri. Kalau seri tadi muatannya sama. Jadi muatan di sini dan muatan di sini sama, yaitu 36 mikrokolom. Ya. Lalu kita sedikit lihat lagi pertanyaan soal 6 mikrofarad itu adanya di sini ya. Berarti kaitannya sama rangkaian paralel dong.
Oke, jadi kita cari dulu besar V di sini. Ya, besar V di bagian paralel. Kita pakai rumus yang sama, yaitu C sama dengan Q per V. Tapi sini sudah V paralel. Ya, makanya C paralel juga. Jadi C paralelnya tadi 8 mikrofarad. Q-nya pakai Q total ini ya, tadi paham kan? Secara seri Q-nya sama 36 mikrokolom. Ini berarti mikro coret ya, per V. Kali silang 8V ya. Ini hanya satuan Faraday, ini satuan kolom, ini saya nggak tulis. Jadi ini untuk satuan saya nggak tulis supaya tidak membingungkan ya. 36. Oke, berarti jadi di sini nanti nilai V-nya adalah 36 bagi 8. Lalu kita sederhanakan. Ini dibagi 4, ini 2, dibagi 4 ini 9. Jadi di sini 4,5 volt. Ya. Nah, di sini adalah V paralel. Setelah dapat ini V paralelnya, berarti di sini tegangannya tahu ya, yaitu 4,5 volt, dan di sini 4,5 volt karena rangkaian secara paralel besar tegangannya sama. Baru kita cari muatannya. C sama dengan Q per V lagi. Tapi udah C yang di sini 6. Q-nya kita cari, V-nya ada, yaitu ini ya. Yang tadi ya, rangkaian secara paralel, V-nya sama. Jadi kalau misalnya kita kali silang, berarti dapat Q-nya yaitu sebesar 27. Lalu ingat satuannya apa? Ya. Tadi kan ini saya nggak rubah nih. Ya, ini mikrofarad kan? Jadi di sini mikrokolom. Nah, untuk yang C sama dengan Q per V lagi, pakai rumus yang sama. C-nya 24 mikrofarad sama dengan Q-nya pakai Q total ya, karena kan tadi secara seri Q-nya sama ya, yang ini 36, ini mikrokolom, ini mikrofarad, berarti ini mikronya coret per V. Udah tinggal kita kalikan silang. Jadi di sini 24 V sama dengan 36. Dapat deh. V-nya berarti sebesar 36 per 24. Dibagi 12, ini 3, ini 2. Jadi 1,5 volt. Paham kan? Atau kalau misalnya mau metode lain, volt totalnya 6 volt ya. Lalu pada saat di B ini kan udah tahu ya, volt yang di sini tuh kepakainya segini, potensialnya 4,5. Berarti yang di sini ya sisanya 6 dikurang 4,5. Ya, itu juga boleh. Ya, kalian paham yang mana? Silakan dipakai. Ya, untuk yang D, energi yang tersimpan di kapasitor 6 mikrofarad. Berarti energi yang di sini. Ya. Kebetulan tadi sudah ada V-nya, yaitu yang ini ya. V yang di atas ini kan pakai V paralel. C-nya sudah ada juga ya, yang dia minta kan ini 6 mikrofarad. Berarti tinggal kita masukin rumus. Jadi W dengan setengah C V kuadrat. Jadi tinggal kita masukin setengah dikali C-nya 6 mikrofarad. Dari tadi mungkin kalian berpikir kok nggak dipecah sih mikronya. Ya udah nih, saya ini nih ya, 6 kali 10 pangkat min 6. Lalu V-nya 4,5 volt di kuadrat. Tuh, ya. Ini coret, nih sisa 3. Jadi 3 dikali 4,5 di kuadrat 20,25 dikalikan 10 pangkat minus 6. Jadi tinggal ini dikali 3. Berarti 60,75 dikali 10 pangkat minus 6 joule atau 60,75 mikrojoule. Ya. Paham kan? Oke, setelah ini ada soal latihan, kalian bisa coba kerjakan. Ingat ya, tadi ada satu soal yang saya titipkan di bagian depan, yaitu yang ini. Coba kalian juga latihan juga. Oke.
Sekian penjelasan kali ini, semoga kalian memahami dengan baik. Nantikan video kami berikutnya ya. Ingat untuk subscribe, comment, and like. Dadah.